Hai gengs, ketemu dengan Kak Ros di sini. Kita ketemu dalam acara Churros, cerita usaha bersama Kak Ros. Ini kita punya produk baru. Jadi di sini ada produk rengginang, terus kemudian ada kerupuk apa Bu? Singkong. Kerupuk singkong. Nah, itu enak banget. Ini mungkin bisa diperkenalkan dulu Ibu produknya ini tentang apa ini? Rengginang ini prosesnya bagaimana ini? Gimana, Iya. Bu? Ini untuk produk rengginang saya ini sebenarnya produk baru saya. Ini karena saya kepingin punya produk yang kering, karena otomatis kalau produk kering itu lebih awet. Kalau awet jadi saya bisa nyetok lebih lama. Karena tenaga yang mengerjakan masih 2 orang, jadi semua saya kerjakan sendiri dengan bapaknya. Jadi saya tuh bikin produk yang kering-kering saja. Gitu ya, termasuk yang Ini nggih, rengginang ini ya. rengginang ini ada varian udang, terasi, dan original. Original ini bawang Bawang ya, garam, rasa rasa bawang ya. bawang. Banyak yang Oke, suka. oke. Ini makanan cemilan tradisional. Iya, benar. Nggih. Ini ngangen nih loh Bu kadang-kadang. Ini Iya. kadang nyari ini tuh nunggu lebaran ya. Iya. Gitu ya, gengs. Ini enak banget beneran. Saya aja kalau misalkan pengen ini harus nunggu lebaran dulu kayak. Ini kalau misalkan mau nyari produknya Ibu ini kami harus kemana nih Bu belinya? Boleh, Ada monggo. tokonya kah? Ada. Atau gimana tuh? Dengerin, gengs. Iya, tokonya Sileti. Kita ada beberapa marketplace juga. Kita di Shopee ada, di Bukalapak ada. Kalau mau nyimpen WA saya juga ada di situ, langsung pesannya hubungi via saya. WA Iya, ya, Bu ya. WA, nggih, bisa. Iya, siap. Nanti ditampilin di bawah sini ya nomor WA-nya ting 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 ting. Iya. Iya, gitu. Oke. Namanya kok kenapa ini Bu? Mereknya bisa dijelaskan nama Iya, mereknya? Sileti ini sebenarnya itu nama usaha saya. Oh. Sileti ini sebenarnya singkatan Sinar Lemon Tea. Sinar Lemon Tea. Iya. Oh, gitu. Sinar Pertama Lemon Tea. produk yang saya bikin itu lemon tea, minuman lemon tea. Oh, jadi dulunya Ibu nggak bikin kue, Enggak. bikinnya minuman malah. Iya, Oh. itu karena anak saya waktu masih SMA diminta dari pihak sekolah untuk diajari entrepreneur. Ya. Dia minta, "Ibu, aku bikinkan produk untuk tak bawa sekolah." Nah, karena anak laki-laki saya bikin yang simple ya, biar kalau kue itu kayaknya nanti bisa resiko tumpah, resiko hancur. Saya bikin minum per botol. Dan dia yang bawa, di belakang motornya tuh pakai cooler. Lumayan itu, sehari itu bisa jual 40, 30. Sekolah sambil bawa minuman itu. Waduh, udah diajarin jadi entrepreneur sejak dini tuh. Dengerin tuh, hebat banget kan. Cuman minuman itu ndak awet. Oh gitu. Dan Berapa hari Bu bertahan? Kalau saya hitung itu 5 hari itu sudah resiko itu. Karena apa? Lemon tea memang benar-benar saya teh yang saya masukkan air lemon asli. Terus kebetulan saat itu memang saya punya ide biar menarik itu saya kasih irisan lemon, saya masukkan. Itu sebenarnya enggak awet. Oh, jadi kayak infus water gitu ya bentuknya. Betul, seperti itu. Nah, karena enggak awet tadi saya punya pikiran ingin membuat produk yang awet. Akhirnya buat kue kering. Iya, kue kering semua saya ini enggak bawa ya kue kering kan. Iya. Ini salah satu produknya aja nih, guys. Iya. Salah 2 nih, ada banyak produknya Ibu sebenarnya. Iya. Kalau pemasaran pakai apa? Shopee? Iya, mungkin atau pakai online gitu, Bu? Online juga, saya punya ada IG-nya juga Betty Sileti. IG-nya nanti dicantumin di bawah sini ya. Betty Sileti. Nanti kita minta FB juga ada, sama banyak namanya Betty Sileti. Iya. Oh gitu. Ini meskipun emak-emak zaman kolonial, tapi saya berusaha untuk mengikuti sekarang yang milenial. Iya, benar. Oke. Kalau misalkan selain ini nih Bu, selain Ibu buat produk ini, itu aktivitas sehari biasanya ngapain? Saya sekarang ibu rumah tangga sama kegiatan lingkungan. Saya saya kader PKK. Oh gitu. Kalau kayak gini tuh ada perkumpulannya nggak Bu untuk kayak paguyuban atau sesama? Ada, untuk UKM tuh banyak. Saya juga mengikuti asosiasi juga. Kalau di Sidoarjo sini asosiasi AMJ, Asosiasi Makanan dan Minuman Jawa Timur. Tapi yang Korda Sidoarjo juga sampai Jawa Timur juga. Ya. Terus ada asosiasi Sintesa. Apa tuh Sintesa? Sintesa itu sinergi entrepreneur, kalau dasar seperti itu. Itu lingkupnya Jawa Timur? Bukan, itu di sini juga Sidoarjo juga. Oh, Sidoarjo juga ya. Kami itu binaan dari Dinkop. Gitu. Kalau misalkan Ibu udah berapa lama nih produknya? Kalau yang rengginang ini saya muncul yang bikin rengginang itu saat pandemi.
Oh, kapan nih? Berarti Nggih. udah 2 tahun lah ya, Nggih, kurang karena lebihnya. kenapa saya bikin rengginang sama kerupuk singkong ini, kan produk saya waktu sebelum pandemi itu lemon tea, ada kue resem juga sih minumannya, Iya. sama kue kering. Kue Tapi kering. kan selama pandemi macet itu, Oh, nggak iya ada ya, pemasukan. susah ya. Kan saya nggak mau diem, gerah rasanya kalau diem gitu. Udah kebiasaan ya. Iya, akhirnya saya produksi frozen food. Oh. Saat itu frozen food saya tuh saya bikin singkong keju. Wah. Ya seperti itu. Nah, kalau dagangan saya hanya singkong keju aja, kurang rame ya. Kurang banyak ya. Ya, gitu. akhirnya saya punya tim di mana itu ada yang produksi bandeng presto, sosis Solo, rolade seperti itu. Itu saya kumpulkan, kita jadi sama-sama marketing. Oh, Dan alhamdulillah itu sangat menolong di masa pandemi. Mungkin ada beberapa UMKM yang nggak bisa ngomset, saya alhamdulillah masih diberi kemudahan bisa ngomset. Iya. Karena kan Seperti frozen itu. ya Bu ya. Mungkin Iya, orang via saat itu. telepon terus kemudian dikirim, tinggal Betul. goreng, makan. Betul. Orang kan jarang keluar rumah Iya, selama saat itu. pandemi ya Bu Iya. ya. Betul. Iya. Iya sih. Nih, keunggulan produknya Ibu nih dari produk-produk yang lain, kira-kira apa nih Bu? Ini spesialnya itu benar kan ada rengginang itu yang campuran beberapa, ada yang beras ketan, ada yang beras bukan beras ketan asli. Ada juga kalau ya? biji beras ketan itu ada manis aslinya. Oh, berarti Kalau dirasakan. orang kalau tahu yang Nah, sebenarnya tuh kalau teksturnya beda kalau ya Bu ya? ada rengginang yang rasa lebih mekarnya lebih gede dan rasanya lebih ringan, ampang, itu ada campuran berasnya. Oh gitu. Iya. Berarti bisa dibedain Iya, kalau beras mungkin ketan besar asli. kecilnya, terus dari rasanya gitu. Kalau juga ya. besar kecil kan ukuran kita Oh, cetakan, nyetaknya. Oh, ya. oke. Enggak, kalau kita mekarnya, yang mekar ada yang mekar banget gitu loh. Tapi rasanya ampang. Saya bilang ampang apa ya? Ringan gitu loh rasanya. Kayak kerupuk gitu kali ya Bu Itu ya? beras itu ya. Oh. Kalau beras ketan kan ada khas legitnya. Oh gitu ya. Iya. Khas ketannya itu pasti ada gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Tips bertahan nih Bu, selama masa pandemi itu kan memang banyak usaha yang terdampak ya Bu ya, apalagi dari segmen makanan atau kuliner. Nah itu tips Ibu supaya bisa bertahan di pasar itu gimana Bu? Kalau saya inovasi. Sebenarnya ada beberapa nasihat itu yang kita harus fokus sama satu produk gitu. Kalau saya enggak bisa, tapi sebenarnya itu bagus juga. Cuman karena saya itu orangnya mudah jenuh ya mungkin. Jadi saya cari sesuatu yang bikin saya biar saya enggak jenuh dengan itu aja, saya bikin lagi. Kerupuk singkong, rengginang seperti itu. Berarti ide-ide kreatif itu sangat diperlukan ya Bu ya. Kalau MKM memang harus gitu. Ya. Iya. Tuh dengerin gengs, ide kreatif itu sangat-sangat diperlukan, apalagi di masa pandemi, di saat banyak sekali usaha yang terdampak, nah ternyata masih bisa bertahan masih bisa loh, berjalan gitu ya Bu ya. Banyak-banyakin ide dari segi rasa mungkin, dari itu segi juga. macam-macamnya, packagingnya juga mungkin yang lucu-lucu gitu kan ya, orang kan jadi tertarik melihat packagingnya. Zaman dulu rengginang kan rasanya hanya flat itu aja. Sekarang kan bisa macam-macam. Jadi bisa bikin ada rasa udang, kekinian. Iya. Udang, terasi, ada rasa yang original bawang tadi seperti itu. Tapi tuh merubah warna nggak Bu kira-kira dari kalau rasa misalkan yang bawang putih gitu, terus nanti yang udang agak merah gitu mungkin ya. ada perubahan warna. Oh, pengaruh ya Bu ya. ya. Tapi nggak apa-apa kan, memang justru malah untuk jadi ciri khas. Kalau original warnanya memang putih saja seperti itu. Ini produknya sudah sampai mana Bu? Paling jauh? Saya masih Surabaya. Dan kemarin memang ada orderan Malang, tapi barusan saja. Oh gitu. Alhamdulillah kan sudah mulai ini ya Bu ya, orang sudah mulai tahu produk-produknya Ibu ya Bu ya. Oke. Rengginang. Iya. Nanti pesannya bisa lewat nomor di bawah ini. Terus via IG juga. IG-nya juga nanti akan ditulis di deskripsi. Nanti bisa pesan di situ, gengs. Ini enak banget beneran. Iya. Ada pesan-pesan Bu untuk para pelaku usaha gitu biar bisa niru jejaknya Ibu nih Bu? Untuk para UKM tetap semangat, jangan patah semangat. Pokoknya kita tetap kerja kreatif, berusaha, inovasi terus, apapun yang kita kerjakan asal kita tidak diem, janganlah jadi orang-orang yang hanya malas. Pasti kita akan mendapatkan rezeki karena kita mau berusaha. Alhamdulillah, luar biasa sekali.
Oke, sekian dulu ya podcast dari Kak Ros. Nantikan podcast-podcast selanjutnya. Mungkin barangkali kalau misalkan ada teman-teman yang punya produk-produk lain, bisa juga mampir di podcast kami. Oke, tetap selalu menjadi inspirasi dan juga menebar edukasi di mana-mana. Salam, bye gengs. Terima kasih, gengs.